lanjut ke langkah 2 ya Bu ya, yaitu pengertian lansia. Nah, sebelum saya masuk ke pengertian lansia, saya jelaskan nanti. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira ibu-ibu di rumah tuh tinggalnya sama siapa saja sih selain sama suami, sama anaknya? Nah, oke, coba Ibu Tuti tinggalnya sama siapa saja Bu? Sama suami, sama anak ya, terus sama orang tua mertua. Ya, kalau misalkan Ibu Sunti tinggal sama siapa saja Bu? Ya sama nenek dan kakeknya ya. Ada nenek. Ada Akas, ada Ombay. Akas, Ombay. Ya Ibu Eni? Sama Kajong sama Tamong. Ya. Nah, jadi Okas, Ombay, Kajong, Tamong itu kita sebut dengan nenek dengan kakek ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang ibu-ibu lansianya itu sekarang tinggalnya sama siapa Bu? Ya, tinggal sama ibu ya. Oke, sama ibu yang ngurus. Ya, oke. Nah, ibu-ibu, nenek, kakek, Akas, Ombay, Tamong, Kajong itu kita sebut apa sih Bu? Ya Ibu. Ya betul sekali. Yang kita sebut adalah lansia ya ibu-ibu ya. Nah, kira-kira ibu-ibu di rumah lansianya tinggalnya sama ibu atau dengan adik, dengan kakak? Dengan ibu ya. Nah, sekarang ibu sudah paham ya mengenai lansia itu, yaitu kakek nenek kita yang ada di rumah. Nah, kira-kira ibu-ibu paham tidak kondisi lansia itu seperti apa? Coba Ibu Merlin ya sebutkan. Ya, kondisinya sudah keriput ya betul, sudah ubanan ya, sudah suka berpikun ya ibu-ibu ya. Ya betul ya. Nah, jadi itulah kondisi-kondisi dari lansia ya ibu-ibu ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian lansia. Coba kita lihat di picture pertama sini. Ini picture pertama. Pengertiannya ada 2 ya ibu-ibu ya. Yang pertama dari WHO atau Organisasi Internasional Kesehatan. Yang pertama adalah menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, batasan terhadap lanjut usia ada 4 golongan, yaitu yang pertama adalah usia pertengahan, yaitu 45 sampai 59 tahun. Lalu yang kedua adalah lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lalu yang ketiga adalah lanjut usia tua, yaitu 75 sampai 90 tahun. Lalu yang keempat adalah lansia sangat tua di atas 90 tahun. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu yang pertama adalah ayat 2, lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatannya, lansia yang mendapat bantuan PKH adalah usia di atas 70 tahun ke atas, Ibu ya, ingat-ingat ya. Kalau PKH itu yang dapat bantuan lansia itu yang 70 tahun ke atas umurnya, Ibu ya. Lalu ayat 3, yaitu lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Nah, lalu yang keempat, ayat keempat adalah lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Nah, ini adalah pengertian-pengertian dari lansia. Semoga ibu-ibu paham ya. Oke, perlu saya tegaskan lagi ya ibu-ibu ya. Untuk mendapat bantuan PKH itu lanjut usianya harus di atas 70 tahun ya ibu-ibu ya. Harus diingat Bu ya, kalau di bawah 70 tahun itu tidak bisa dimasukkan ke bantuan PKH ibu-ibu ya. Nah, lanjut kita ke picture kedua ya ibu-ibu ya. Kenapa kita harus penting memperhatikan atau peduli terhadap lansia ya ibu-ibu ya. Yang pertama adalah
Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi lansia itu punya hak ibu-ibu ya, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua adalah jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak peduli dengan lansia, semakin tambah tahun, tambah bulan, lansia itu akan meningkat yang terlantar. Ya, kalau di panti jompo, di jalan-jalan itu ya, lansia yang terlantar. Lalu yang ketiga adalah Kementerian Sosial 2015, dari 16 juta lansia tersebut sekitar ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah, jadi ini adalah menurut data Kementerian Sosial tahun 2015 bahwa ada 25 juta lansia terlantar dan 46 juta lansia potensial yang terlantar. Nah, jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan lansia, maka akan tambah banyak lansia-lansia yang terlantar. Lalu yang ketiga adalah data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, di sini kita jangan sampai ya ibu-ibu ya, jangan sampai kita melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia ya ibu-ibu ya. Lalu yang selanjutnya adalah ibu-ibu ya, lansia adalah orang tua yang membesarkan anak, yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Nah, perlu diingat-ingat ibu-ibu ya, lansia kita di rumah itu adalah orang tua kita yang membesarkan kita, yang mendidik kita dari kecil. Jadi jangan sampai lupa ibu-ibu ya. Lalu yang selanjutnya adalah sebagian lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga. Nah, ini lansia yang sering-sering terlantar itu adalah lansia yang kurang perhatian dari keluarganya. Nah, jadi jangan sampai kita orang tua kita di rumah tidak diperhatikan, lalu terjadilah penelantaran terhadap lansia. Nah, lalu yang selanjutnya adalah lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah, kita belum melalui masa-masa itu ibu-ibu ya. Nah, nanti kita juga akan merasakan lansia itu seperti apa. Jadi kalau kita perlakuan kita terhadap lansia kita di rumah itu baik, mungkin insya Allah nanti pada saat kita lansia juga perlakuan anak kita terhadap kita juga akan baik ya juga. Lalu yang terakhir adalah panti lansia jompo itu terbatas ibu-ibu ya. Nah, jadi di daerah, khusus daerah kita ini, panti jompo itu tidak ada ibu-ibu ya. Jadi kita, kalau bukan kita yang mengurus, jadi siapa lagi yang harus mengurusnya? Nah, tidak seperti di kota-kota itu kan panti jompo ada. Nah, itu juga jumlah tempatnya itu juga terbatas ya ibu-ibu ya. Jadi perlulah kita untuk menjaga dan merawat lansia kita agar panti jompo juga tidak membludak, tidak penuh seperti itu.